Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang para mutant yang ada di film Deadpool and Wolverine. Kita akan bahas ya, mutant apa aja yang akan muncul dan berperan penting di film ini, khususnya berefek ke storyline-nya ya guys ya. Dan kita akan bahas ya tentang Mutant Evil dan Resistance Group yang nantinya akan saling bertarung di The Void, di mana para masing-masing mutant ini akan menjadi anchor atau the chosen one mewakili semesta mereka masing-masing. Nah, jadi di sini nanti akan kita bahas mengenai film Deadpool ini yang skalanya itu versi kecilnya Secret Wars guys. Oke, kita langsung bahas aja ya. Ada mutant apa aja yang akan nampil di film Deadpool and Wolverine ini, dan apa goals serta tujuan para mutant ini di film Deadpool and Wolverine. Ini teorinya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya. Here we go. Oke, tentu yang paling pertama mutant itu sendiri ada Deadpool dan Logan ya teman-teman. Diperankan oleh Ryan Reynolds dan Hugh Jackman itu sendiri. Ini gak usah kita bahas lagi. Berikutnya ada seperti Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Yu-Gi-Oh, Shatterstar, Vanessa, dan orang-orang yang merayakan ulang tahunnya Wade. Itu mah mutant-mutant yang cuman ada di scene itu aja ya teman-teman. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa ke cerita utama. Berikutnya ada Cassandra Nova, mutant dan sekaligus saudara kembar jahatnya Profesor Charles Xavier. Cassandra Nova diperankan oleh Emma Corrin dan memiliki peran yang sangat penting di sini karena Cassandra Nova inilah yang nantinya bertahta di The Void dan jadi pemimpin para evil mutant di The Void ya guys. Kekuatan pikirannya sangat hebat, bahkan bisa membuka portal magic. Oke, berikutnya kita bahas para mutant yang ada di The Void. Jadi nanti mutant ini di The Void akan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu evil mutant atau mutant yang jahat dipimpin oleh Cassandra Nova, serta resistance group atau para mutant baik yang nantinya akan gabung join membantu Logan dan Wolverine di The Void. Nah, kita bahas ini peran dari dua kelompok mutant ini dan mutantnya siapa aja. Yang pertama kita bahas mutant yang baik dulu ya, atau resistance group yang akan membantu Logan dan Wolverine. Menurut bocoran, mutant yang baik ini salah satunya ada X-23 atau Laura, diperankan oleh aktor yang sama di film Logan 2017. Nah, X-23 ini akan muncul sebagai mutant di The Void juga dan akan membantu Logan dan Wolverine. Berikutnya akan ada Human Torch. Human Torch ini bukan kategori mutant. Katanya sih Chris Evans akan memerankan Human Torch ya di film Deadpool and Wolverine ini. Tapi dia ini bukan kategori mutant, tapi metahuman atau superhuman aja ya guys ya. Perannya pun sama, ia akan membantu Logan dan Wolverine menjadi grup yang baik. Berikutnya ada Gambit yang diperankan oleh Channing Tatum. Nah, Gambit versi Channing Tatum ini juga sama akan membantu Logan dan Wolverine ya guys. Berikutnya ada Elektra, bukan mutant tapi metahuman, yaitu diperankan kembali oleh Jennifer Garner. Nah, Elektra, X-23, Gambit serta Human Torch ini adalah kelompok para mutant di The Void atau superhuman yang akan membantu Logan dan Wolverine ya guys ya. Goals atau tujuan mereka nih apa? Kenapa mereka di The Void? Kemungkinan mereka sama diprune oleh TVA karena merasa ancaman multiverse. Salah satu dari 4 orang mutant ini, termasuk Logan dan juga Deadpool, itu merupakan anchor atau perwakilan semestanya ya guys, dimana mereka lah yang terpilih mewakili semestanya untuk battle di The Void ini. Tapi aku sangat yakin kelompok dan grup ini hanya akan membantu Logan dan Deadpool di The Void aja. Jadi nggak akan sampai mengunjungi semestanya. Mungkin hanya share pengalaman dan cerita di timeline mereka masing-masing ya, dimana nantinya juga X-23 atau Laura itu akan nge-share cerita dan timeline tentang Logan versi semestanya yang berani berkorban dan mati untuk menyelamatkan dirinya dan teman-teman mutant lainnya pada waktu event Logan 2017. Oke, itu dia dari para kelompok mutant atau resistant group yang baik di The Void ya guys. Aku kayaknya nggak usah jelasin lagi apa itu The Void ya. The Void pasti kalian sudah tahu kan, The Void itu adalah realm atau tempatnya Allied memakan semua buangan yang diprune oleh Time Variance Authority. Jadi The Void itu lebih kayak ke tanah lapang yang sangat luas, seluas mata memandang dan tak terukur berapa ukurannya The Void ini ya. Luas banget. Oke, kita bahas sekarang grup Evil Mutant atau mutant yang jahat, pimpinannya Cassandra Nova. Mereka ini memiliki headquarter atau markas di bekas tengkoraknya
Ant-Man yang gede banget itu ya teman-teman, dipimpin oleh Cassandra Nova nih, para Evil Mutant. Mutan-mutan apa aja nih yang muncul? Ini adalah mutan-mutan yang dulu muncul di versi film X-Men Fox Universe tahun 2000, X-Men The Last Stand, dan X-Men lainnya. Yang pertama ada Lady Deathstrike, kelihatan di sini. Ada Azazel juga, ada Pyro, ada Callisto, ada Todd, ada Sabretooth, ada Caliban, ada The Russian Guy, dan Evil Mutant lainnya yang aku belum bisa mengidentifikasi. Nah, goals mereka ini apa? Apakah mereka hanya mengikuti kemauannya Cassandra Nova? Kita tahu bahwa Cassandra Nova ini bisa telepatik atau bisa melihat pikiran orang lain dan mengendalikan pikiran orang lain. Kemungkinan para Evil Mutant ini selain memang mereka ini base-nya itu jahat, mereka juga mengikuti Cassandra Nova karena Cassandra Nova ini menanamkan sebuah goals kepada grup ini bahwa mereka harus menyerang TVA yang menyebabkan hidup mereka harus terbuang di The Void. Karena itu jelas ya sebagai latar basic kenapa mereka membenci Time Variance Authority. Semua varian juga seperti itu di series Loki season 1, season 2. Bahkan Sylvie juga membenci TVA, dan terlihat di sini Hunter TVA di The Void itu dikurung dan dipenjarakan oleh para bawahannya Evil Mutant Cassandra Nova karena mereka memang dendam. Tapi kok mereka malah bertarung dengan kelompok Deadpool, Logan, dan mutant baik lainnya? Ini merupakan konflik yang berbeda guys. Jadi nanti di film ini ada konflik yang melawan TVA, ada konflik antar mutan itu sendiri yang hanya terjadi di The Void ini teman-teman ya. Goals masing-masing mereka ini sama. Mereka ingin menjatuhkan TVA karena hendak menghapus eksistensi semesta mereka yaitu Fox Universe. Ini kan merupakan lagu lama. Ini merupakan cerita lama bahwa Marvel Studios itu kan mau ngeriset dan ngereboot semua franchise X-Men dan Mutant ini guys ya, yang sudah terlanjur lumayan kacau di tangannya Fox Universe. Jadi inilah yang akan mereka perjuangkan dan yang akan terjadi konfliknya. TVA ini akan semena-mena, akan sesukanya untuk menghapus eksistensi beberapa semesta mutant X-Men termasuk Fox Universe, di mana ini harusnya melanggar peraturan dari God Loki sebagai pemimpin multiverse, di mana goalsnya si God Loki ini atau keinginannya ialah free will atau kehendak pribadi, bebas gitu ya, multiverse itu tumbuh. Tapi ternyata TVA masih ngeprune juga ya teman-teman, masih dengan sistem lamanya He Who Remain untuk sedikit mencegah ancaman multiverse. Cassandra Nova ini juga dinamai sebagai multiversal threat, kekuatannya yang hebat tapi digunakan dengan cara yang jahat, manipulatif, ini sangat sekali berpengaruh terhadap keamanan multiverse. Makanya Cassandra Nova ini dibuang ke The Void, termasuk dengan Evil Mutant lainnya. Oke, kalau untuk mutan-mutan dari semesta lain juga akan menampilkan cameo mereka di sini guys ya. Salah satunya ialah varian Deadpool dan Wolverine yang akan lebih ditampilkan. Kita mulai dari variannya Wolverine atau Logan, di mana nanti kita akan melihat variannya Wolverine atau Logan Patch yang katanya diperankan oleh Daniel Radcliffe. Kemudian kita akan melihat varian dari Logan lengkap dengan jas atau jaket kulitnya yang berwarna brown atau coklat itu yang diperankan oleh Henry Cavill, dan beberapa varian Logan lainnya di multiverse. Nah ini tuh kayak ditunjukin cameo sebentar aja ketika Deadpool ini sedang mencari-cari mana nih versi Logan yang prime, yang bagus dan yang hebat. Ketika di awal film kemungkinan Wade Wilson ini sedang mencari-cari versi Logan versi terbaiknya. Berikut pun dengan Deadpool itu sendiri atau Wade Wilson, kita akan melihat banyak variasi Deadpool dari berbagai semesta. Ada Lady Deadpool, Headpool, Kidpool, Dogpool, Babypool, Longhairpool atau Samuraipool atau Chatpool. Kita juga akan melihat adanya karakter varian perpaduan Wolverine dan Deadpool atau Wolverinepool, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga akan melihat versi tua dari Laura atau X23 yang akan diperankan oleh pemeran Harry Potter Nimbledore Tonks. Nama aslinya siapa ya? Aku lupa guys. Banyak banget ya daftar dan list cameo mutant yang akan nampil di film Deadpool and Wolverine ini. Dan katanya trailer dan teaser itu masih 5% dari 100% filmnya. Jadi kemungkinan akan ada cameo lainnya tapi masih disembunyikan, apalagi itu akan mengandung major spoiler atau bocoran utama dari film ini ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai tanggal 26 Juli 2024, masih 3 bulan lagi. Semoga kita tetap sehat-sehat saja dan masih bisa untuk nonton Deadpool and Wolverine ini di bioskop. Kalau kalian ada pertanyaan seputar film Deadpool and Wolverine dan tentang para mutant ini, boleh banget ya komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Jadi itu ya penjelasan dari Jokastly terkait para mutant ini, goalsnya apa, tujuannya apa, dan motif para mutant ini apa. Lebih kayak ke mengikuti sang leadernya sih ya. Para mutant Evil
mengikuti Cassandra Nova, dan nanti para mutant yang baik itu akan mengikuti Deadpool and Wolverine. Kalau untuk sisi atau point of view TVA atau Time Variance Authority, itu mereka lebih kayak mau ngeprune dan menghapus eksistensi dari semesta-semesta itu semua ya teman-teman. Dan inilah yang memicu konflik, membuat Deadpool dan Wolverine itu bekerja sama untuk menyerang para TVA dan bahkan membunuh para hunter Time Variance Authority ini. Ketika mengetahui motif sesungguhnya dari TVA dan Mr. Paradox, kemungkinan di pertengahan film lah ya ketahuan. Ternyata mereka mau menghancurkan dan menghapus eksistensi semesta, yang dimana di semesta itu pasti ada orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dipedulikan, dan pastinya seperti apa yang dirasakan oleh Sylvie di series Loki season 1 dan season 2. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari Jokastoy. Semoga bisa membantu menambah informasi dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos, dan begitu like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye, see you next time.